Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah berupa karunia, hidayah, kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Meskipun di tahun ini kita masih berada pada situasi di masa pandemi COVID-19, namun hal ini semoga nantinya tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Kami selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Batu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amalan ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kita semuanya dapat memaksimalkan momentum bulan puasa ini untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yaitu 10 kiat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita harus memperbanyak berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan ketaatan. Karena nikmat sekarang, nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan, kesehatan. Itu adalah nikmat yang benar-benar harus kita syukuri bersama. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali mungkin itu saudara kita, keluarga kita, teman kita yang Ramadan tahun kemarin mereka masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah di bulan suci. Namun pada Ramadan kali ini mereka sudah tidak dapat melakukan puasa seperti biasanya karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita perbanyak dalam bulan puasa ini, kita perbanyak berdoa kepada Allah agar selama bulan puasa ini kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan ketaatan dan semangat untuk terus beribadah. Yang kedua adalah memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Karena kita sudah dipertemukan dengan bulan suci ini, kita harus terus bersyukur, kita harus terus memuji Allah. Bahkan dikatakan oleh di hadis riwayat Muslim, paling dekat seorang hamba kepada Robnya ialah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa saat bersujud. Untuk itulah, mari kita semuanya memperbanyak doa kita. Yang ketiga adalah kita harus merasa bahagia dan senang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan dan saling mengucapkan selamat atas bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus penuh kegembiraan dan penuh sukacita apabila menyambut bulan suci Ramadan. Dikatakan Ibnu Rajab menyebutkan keterangan yang mengatakan dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka juga tetap berdoa agar Allah dapat menerima amal perbuatan mereka yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Artinya, Ramadan sudah hadir di depan kita, mari kita semuanya dengan perasaan bahagia, dengan perasaan sukacita bersama. Yang keempat, kita harus menulis dan juga melaksanakan program yang rapi berupa target pencapaian selama bulan puasa ini. Seperti kita target puasa harus 30 hari penuh atau 1 bulan penuh, tidak ada yang bolong, tidak ada yang batal.
kemudian juga kita target untuk sholat tarawih kita, sholat malam kita. Kita target juga kita bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan puasa ini. Kita juga target untuk bersedekah, perbanyak bersedekah. Kemudian kebaikan-kebaikan lain. Untuk anak-anakku di SMP Muhammadiyah 8 Batu ini, sekolah memberikan kalian berupa jurnal Ramadan. Jadi semacam modul yang dimana itu di dalamnya ada target pencapaian ibadah kalian selama bulan ini. Maka dari itu, dari sekolah meminta kalian untuk mengisi itu sebagai target kalian. Puasanya, tarawihnya, tadarusnya, atau mungkin hal-hal kebaikan lain yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang kelima, kita harus bertekad untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan dalam suatu riwayat, umur itu adalah waktu yang berjalan dari hari ke hari, berlalu dengan cepat, dan setiap kali suatu hari berlalu semakin dekat pula ajalmu, dan telah berlalu sebagian dari hidupmu. Maka Ramadan yang telah lalu itu seakan-akan baru kemarin. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang memanfaatkan waktu dengan melakukan berbagai kebaikan. Kita hindari hal-hal yang selama ini kurang bermanfaat, kurang berfaedah bagi diri kita. Kurangi juga aktivitas yang tidak perlu selama bulan puasa. Mari kita ganti, kita alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat terhadap diri kita, terutama memperbanyak ibadah. Dan SMP Muhammadiyah, kalian selaku peserta didik di sekolah ini memberikan banyak sekali fasilitas kegiatan yang nantinya harapannya kalian dapat mengikuti itu dengan baik untuk mengisi waktu di bulan puasa. Yang keenam, jangan lupa untuk mempelajari fikih Ramadan atau ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum Ramadan. Selama bulan puasa ini, selama 30 hari penuh, guru-guru akan memberikan materi-materi kajian, kuliah 7 menit atau kultum. Yang itu kalau kalian ikuti dengan baik, pasti akan meningkat ilmu pemahaman kalian terhadap bulan Ramadan ini. Jadi harapannya tetap kalian mengikuti kegiatan di bulan Ramadan ini dengan baik. Yang ketujuh adalah kita harus bersiap untuk bertaubat dan memperbaiki diri, lahir dan batin, terutama menata hati agar ikhlas dan istiqomah. Tentunya manusia adalah tempatnya salah tempatnya khilaf. Untuk itu kita harus terus bertaubat, kita harus terus beristighfar. Disebutkan dalam satu hadis, tidak boleh bagi seorang muslim ketika dirinya bertaubat lalu kembali berbuat kesalahan lagi, ia terus melakukannya. Akan tetapi hendaknya segera bertaubat saat itu juga meskipun ia kembali mengulanginya. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penerima taubat. Artinya kita harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kita harus mempersiapkan ruhiyah dan mental dengan mendengarkan ceramah-ceramah, membaca buku yang memotivasi kita untuk beribadah dan beramal saleh di bulan Ramadan. Harapannya Ramadan ini bukanlah tempat untuk berhenti dari kebiasaan buruk sementara waktu, tetapi Ramadan ini adalah titik awal perubahan untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik dan berusaha untuk terus selamanya menjadi baik. Yang kesembilan adalah kita berdakwah semampunya sesuai dengan bidang masing-masing, baik itu dengan ucapan, perbuatan, serta aksi sosial yang langsung. Saat ini dakwah yang paling gampang mungkin hanya dengan ujung jari kita. Kita manfaatkan HP kita, Android kita untuk men-share kebaikan, baik itu berupa poster dakwah, mungkin itu kultum dakwah. Hanya sekedar share aja kita pasti mendapatkan pahala. Karena dikatakan dalam hadis,
riwayat Muslim, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Dan yang terakhir, yang ke-10, Ramadan ini kita dapat membuka lembaran baru yang bersih. Lembaran baru itu antara kita dengan Allah, antara kita dengan orang tua, kita dengan guru, dengan sesama teman. Ya, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk kembali merajut ukhuwah kita, persaudaraan kita, yang mungkin kemarin kita ada permasalahan, pertengkaran dengan teman. Momen Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk berdamai dan merajut kembali silaturahmi yang putus. Saya kira itu 10 kiat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sekali lagi saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mari kita melakukan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.